Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi analisis komponen utama pada mata kuliah Statistika Multivariat dengan anggota kelompok Muhammad Rafi Azaki, Mutia Ayu Pertiwi, Nadila Rizka Afifah, dan Putri Rahmatun Khairani. Prinsip dasar analisis komponen utama. Analisis komponen utama atau prinsipal komponen analisis berkaitan dengan struktur varian kovarian dari sekumpulan variabel melalui beberapa kombinasi dari variabel-variabel tersebut. Tujuan umum dari analisis komponen utama adalah untuk reduksi dan interpretasi. Analisis komponen utama merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengubah sebagian besar variabel asli yang saling berkorelasi satu dengan lainnya menjadi satu set variabel baru yang lebih kecil dan saling bebas. Komponen utama sendiri didefinisikan sebagai suatu kombinasi linear dari variabel-variabel dengan variansi maksimum, dengan artian mencari sebuah dimensi atau variabel baru yang dapat mewakili secara maksimum variabel asalnya. Sedangkan kombinasi linear dari variabel asal dengan variansi maksimum kedua yang tegak lurus dengan variabel baru pertama dari variabel asal disebut dengan komponen utama kedua. Demikian seterusnya untuk komponen utama ketiga, keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, tujuan dari analisis komponen utama. Tujuan umumnya adalah untuk reduksi dan interpretasi, sedangkan tujuan lainnya adalah untuk mereduksi variabel yang ada menjadi lebih sedikit tanpa harus kehilangan informasi yang sudah ada sedari awal. Selanjutnya, analisis komponen utama sering digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi data bervariabel ganda yang didasari oleh variabel baru. Yang kedua, mempertahankan keragaman dalam himpunan data yang diolah sebanyak mungkin untuk mengurangi dimensi himpunan variabel yang terdiri dari variabel yang saling berkorelasi dalam jumlah banyak. Yang ketiga, mengeliminasi variabel-variabel yang bernilai relatif kecil dari nilai alfa. Kajian teori. Komponen utama merupakan kombinasi linear dari peubah yang diamati. Informasi yang terkandung pada komponen utama merupakan gabungan dari semua peubah dengan bobot tertentu. Menurut Johnson and Witcher, komponen utama adalah kombinasi linear tertentu dari P variabel acak, X1, X2, sampai dengan XP. Komponen utama dapat ditulis Y sama dengan AX, di mana Y, A, dan X dapat dilihat di layar. Sehingga komponen utama dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian, variansi maksimum pada komponen utama pertama yaitu var A1 aksen X sama dengan A1 aksen sigma A1. Persamaan Lagrange dapat dilihat sebagai berikut. Komponen utama kedua A2 aksen X memaksimalkan A2 aksen sigma A2 dengan syarat tidak berkorelasi dengan A1 aksen X atau kovarian dari A1 aksen X, A2 aksen X sama dengan 0, di mana kov dari XY menunjukkan kovarians antara variabel acak X dan Y. Dengan rumus dapat dilihat sebagai berikut, yaitu kov A1 aksen X, A2 aksen X sama dengan A1 aksen sigma A2 sama dengan A2 aksen sigma A1 sama dengan A2 aksen lambda 1 A1 aksen sama dengan lambda 1 A2 aksen A1 sama dengan lambda 1 A1 aksen A2 sama dengan 0, sehingga persamaan Lagrange-nya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mencari turunan pertama dari A2, yang didapatkan hasilnya sama dengan 2 sigma A2
dikurang 2 lambda 2 A2 dikurang A1 sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut dikalikan dengan A1 aksen sehingga diperoleh 2A1 aksen sigma A2 dikurang 2 lambda 2 A1 aksen A2 dikurang A1 aksen A1 sama dengan 0. Karena A1 aksen sigma A2 sama dengan 0, A1 aksen A2 sama dengan 0, dan A1 aksen A1 sama dengan 1, maka A harus sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan tadi dapat ditulis menjadi 2 sigma A2 dikurang 2 lambda 2 A2 dikurang 0 A1 sama dengan 2 sigma A2 dikurang 2 lambda A2 sama dengan 0. Dan hasil akhirnya didapatkan sigma A2 sama dengan lambda 2 A2. Nah, kedua ruas tersebut dikalikan dengan A2 aksen sehingga var Y2 yaitu A2 aksen sigma A2 sama dengan A2 aksen lambda 2 A2 sama dengan lambda 2. Jadi var Y2 maksimum ketika var Y2 sama dengan lambda 2 yang merupakan nilai eigen terbesar dari sigma, dan A2 adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen terbesar kedua yaitu lambda 2. Nah, varian komponen utama ke I secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Var YI sama dengan AI aksen sigma AI sama dengan lambda I untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan P, di mana lambda I adalah nilai eigen terbesar ke I dari matriks sigma dan vektor AI adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda I. Nah, berdasarkan persamaan berikut, Cof YI YK sama dengan AI aksen sigma AK, I dan K itu dari 1, 2 sampai dengan P. Jika YI sama dengan A1 aksen X, Y2 sama dengan A2 aksen X, sampai dengan YP, yaitu A aksen P, X merupakan komponen utama yang diperoleh dari matriks kovarian sigma, kemudian rho YI XK dapat ditulis sebagai berikut, yang merupakan koefisien korelasi antara komponen YI dan variabel XK. Untuk pembuktian dari rumus di atas dapat dilihat pada slide berikut. Sifat-sifat komponen utama. 1. Antar komponen utama bersifat ortogonal. Kedua, tidak berkorelasi dan informasinya tidak tumpang tindih. Ketiga, komponen utama adalah kombinasi linear yang tidak berkorelasi di mana variansnya adalah kemungkinan paling besar. Penggunaan matriks varian kovarian dan korelasi untuk analisis komponen utama. Yang pertama, matriks varian kovarian. Matriks varian kovarian digunakan ketika variabel diukur dalam satuan pengukuran yang sama. Matriks korelasi digunakan ketika variabel diukur dalam satuan pengukuran yang berbeda sehingga harus dilakukan standarisasi terlebih dahulu untuk menghilangkan efek satuan. Matriks varian kovarian dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk matriks korelasi dapat dilihat sebagai berikut. Untuk nilai eigen dan vektor eigen, untuk menentukan komponen utama data kita perlu mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks kovarian atau korelasi dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk skor komponen utama yaitu Z sama dengan XA, di mana Z tersebut adalah skor komponen utama, X sebagai matriks data asli atau matriks data yang terstandarisasi, sedangkan A merupakan koefisien komponen utama. Jumlah komponen utama. Yang pertama, metode 1, yaitu proporsi kumulatif keragaman total, dapat dilihat sebagai berikut.
Yang kedua, metode kedua yaitu ukuran variansi komponen utama. Pemilihan komponen utama didasarkan pada ragam komponen utama, yaitu nilai eigen. Komponen yang berpadanan dengan nilai eigen kurang dari 1 tidak digunakan. Yang ketiga, metode 3, scriptplot. Scriptplot merupakan sebuah alat bantu visual yang berguna untuk menentukan jumlah komponen utama yang tepat. Dapat dilihat pada gambar 1. Yang terakhir yaitu interpretasi. Analisis komponen utama dapat menyederhanakan variabel di mana dari P variabel akan menjadi K komponen utama. Komponen utama ini akan didefinisikan menjadi variabel baru sehingga akan memudahkan dalam menginterpretasi hasil analisis. Baiklah, di sini kami menggunakan data contoh yaitu data kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 berdasarkan indikator-indikator berikut. Di sini terdapat 16 variabel X yang mana variabel-variabel ini merupakan indikator dalam contoh penerapan kali ini. Baiklah, untuk melakukan analisis komponen utama, hal yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan standarisasi data. Nah, di sini kami menggunakan bantuan RStudio untuk mendapatkan standarisasi data dengan menggunakan scale dari data yang telah kita sediakan. Setelah melakukan standarisasi data tadi, selanjutnya kita akan mencari matriks varian kovarian dari data yang telah kita standarisasikan tadi. Nah, di sini kami menggunakan sintaks kovarian dari data _std sehingga kita akan mendapatkan matriks kovariannya. Setelah mendapatkan matriks kovarian, selanjutnya kita akan mencari nilai eigen beserta vektor eigen dari matriks varian dan kovarian tersebut dengan menggunakan sintaks eigen dalam kurung matriks.Farkov. Nah, matriks Farkov merupakan nama variabel yang telah kita buatkan tadi sebagai inisiasi untuk nilai matriks varian kovarian. Selanjutnya, kita akan membangkitkan koefisien-koefisien dari masing-masing variabel X yang mana ini berguna untuk membuat persamaan komponen utama. Selanjutnya, kita akan menginisiasikan script data yang mana digunakan nantinya untuk membuat scriptplot. Nah, guna scriptplot di sini sendiri untuk melihat jumlah komponen utama yang akan digunakan nantinya. Persamaan komponen utama. A. Komponen utama 1. Komponen utama 1 mewakili variabel kemiskinan dan jumlah penduduk. Kedua indikator ini merupakan indikator terkuat dalam komponen utama 1. Berdasarkan informasi tersebut, maka komponen utama 1 dapat dinamakan sebagai komponen kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada rumus KU1. Komponen utama 2. Komponen utama 2 mewakili variabel tidak tamat SD, SLTP, dan SLTA. Ketiga indikator ini merupakan indikator terkuat dalam komponen utama 2. Berdasarkan informasi tersebut, maka komponen utama 2 dapat dinamakan sebagai komponen tingkat pendidikan. Ini dapat dilihat pada rumus KU2. C. Komponen utama 3. Komponen utama 3 mewakili variabel angka melek huruf 15-24 tahun, angka melek huruf 15-55 tahun, angka partisipasi sekolah 7-12 tahun, angka partisipasi sekolah 13-15 tahun. Keempat indikator ini merupakan indikator terkuat dalam komponen utama 3. Berdasarkan informasi tersebut, maka komponen utama 3 dapat dinamakan sebagai komponen hasil pendidikan. Ini dapat dilihat pada rumus KU3. Komponen utama 4. Komponen utama 4 mewakili variabel bekerja di sektor informal, formal, dan di sektor pertanian. Ketiga indikator ini merupakan indikator terkuat dalam komponen utama 4. Berdasarkan informasi tersebut, maka komponen utama 4 dapat dinamakan sebagai komponen pekerjaan. Komponen utama 5. Komponen utama 5 mewakili variabel
pengeluaran konsumsi makanan, air layak, jamban sendiri, menerima beras miskin. Keempat indikator ini merupakan indikator terkuat dalam komponen utama 5. Berdasarkan informasi tersebut, maka komponen utama 5 dapat dinamakan sebagai komponen pengeluaran. Kesimpulan, Principal Component Analysis atau PCA merupakan suatu teknik statistik untuk mengubah dari sebagian besar variabel asli yang digunakan dan saling berkorelasi satu dengan yang lainnya, menjadi satu set variabel baru yang lebih kecil dan saling bebas, berguna untuk mereduksi data sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan data-data tersebut. Sekian dari kami. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.